Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nur Hidayah. Saya dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Raden Ahmad Muhammad Hisham. Materi yang akan dibahas yang ke-1 adalah ragam bahasa ilmiah, yang kedua adalah punktuasi, yang ketiga adalah kalimat diksi, yang keempat adalah kalimat efektif. Oke, yang pertama adalah ragam bahasa ilmiah. Apa itu ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa adalah bahasa, simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat ujaran atau indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan yang sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar. Dalam kata benar ini adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Ragam bahasa non-ilmiah diantaranya adalah prokem, siang, jargon, dan alay. Ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama adalah bahasa yang baik dalam berbahasa, mampu menempatkan diri di mana, kapan, dan mengetahui tujuan berbicara, pemakaian bahasa sesuai dengan situasi pemakaian. Yang kedua, berbahasa dengan benar secara konsisten menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah diatur dan disepakati bersama. Materi selanjutnya adalah punktuasi. Apa itu punktuasi? Punktuasi adalah simbol atau tanda baca yang secara umum telah disepakati dan disetujui bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk simbol atau lambang, tulisan atau tanda baca. Menurut KBBI, punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Simbol-simbol tersebut mewakili berbagai bentuk ekspresi dengan perbedaan variasi kecepatan, keras atau lembut, serta intonasi, nada bicara yang berlainan. Yang selanjutnya adalah pemakaian huruf. Huruf yang pertama, huruf abjad. Huruf dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 5. A, E, I, O, U. Yang ketiga, huruf konsonan berjumlah 21. Yang keempat, huruf diftong adalah I, AU, OI, dan E. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Yang keenam, pemenggalan kata. Yang selanjutnya adalah penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, dan kata depan. Yang selanjutnya, penulisan kata serapan. Yang pertama, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kata asing yang berfungsi memperkaya peristilahan ditulis sesuai EYD. Yang keempat, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, chatting, browsing, dan lain-lain.
Yang selanjutnya, unsur asing pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia seperti fotokopi, manajemen, dan objek, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca di sini ada 16. Yang pertama, tanda titik, tanda koma, titik 2, titik hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda penyingkat atau apostrof. Di sini ada penggunaan spasi dan tanda baca, boleh dilihat oleh teman-teman sekalian. Mungkin yang belum paham boleh ditanyakan nanti. Dan untuk catatan, untuk tanda petik dan tanda kurung, spasi diberikan sebelum tanda pembuka dan setelah tanda penutup. Setelah bagian yang berada di dalam tidak diberi spasi dengan tanda baca yang mengapitnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang diksi. Apa itu kalimat diksi? Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Pengertian kalimat diksi adalah kalimat yang tersusun dari kata yang tepat sehingga mampu memberikan arti dan penyampaian pesan yang baik. Dalam kalimat diksi selalu mengandung unsur kalimat, sinonim, antonim, polisemi, homograf, homofon, homonim, hiponim, hipernim. Tujuannya untuk menyampaikan maksud penulis kepada pembaca. Ciri-ciri diksi yaitu yang satu, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi diksi yang satu adalah untuk membuat pembaca mudah memahami isi bacaan karya sastra, untuk membangun komunikasi yang lebih efektif, untuk menjelaskan gagasan secara verbal, baik tertulis maupun tidak. Lalu untuk suatu gagasan yang tetap sehingga tulisan tetap enak dibaca dan menyenangkan. Contoh kalimat diksi. Seseorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati ini lebih tepatnya untuk binatang, maka sebaiknya diganti dengan kata wafat. Yang kedua, kenapa kamu selalu mengacukan janji dengan kami? Mungkin kata mengabaikan lebih tepat untuk menggantikan kata mengacuhkan. Pelaku pengerusakan itu sudah diamankan polisi. Kata pengerusakan akan lebih baik jika menggunakan kata perusakan. Yang keempat, setelah kami mengetahui siapa pelakunya, dia berkilah untuk menutupi kesalahannya. Kata berkilah bisa diganti dengan berdalih. Tentunya itu dapat disesuaikan dengan maksud penulis. Yang kelima, menurut info perakiraan cuaca kemarin, hari ini mendung. Kata perakiraan dapat diganti dengan perkiraan. Syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, dan lazim. Yang kedua, kaidah makna kata. Kaidah makna kata adalah patokan untuk ukuran yang digunakan sebagai pedoman yang memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian, atau konsep. Selanjutnya ada kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan cara efisien dan tersusun berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baik dan baku. Ciri-ciri kalimat efektif yang ke-1 adalah kesepadanan struktur, kedua, keparalelan bentuk atau kesejajaran, yang ketiga, kehematan kata, yang keempat, kecermatan penalaran, yang kelima, kepaduan gagasan, yang keenam, kelogisan bahasa. Struktur kalimat efektif mempunyai 4. Yang 1, struktur kalimat efektif umum. Kalimat efektif umum mempunyai 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, yaitu bentuk bahasa yang digunakan bersamaan di dalam sebuah susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Fungsi dari struktur kalimat periodik adalah sebagai bahan yang menarik perhatian pembaca. Ini termasuk ke dalam struktur atau unsur tambahan di dalam kalimat efektif. Yang keempat, tidak multitafsir. Syarat terakhir dari kalimat efektif yaitu pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang 1, ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang kedua adalah kehematan, berarti menggunakan kata frasa atau unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisnya. Yang ketiga, kecermatan. Berarti kalimat spesifik mengungkapkan gagasan tertentu dan tidak memberikan tafsiran atau pengertian lain ketika dibaca. Syarat kalimat efektif. Yang ke-1, sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif harus mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan kata baku, ejaan yang tepat, dan tanda baca yang digunakan. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Kalimat yang baik adalah kalimat mempunyai susunan yang sistematis. Susunan sistematis yang dimaksud adalah adanya subjek, predikat, dan objek, ataupun keterangan. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif ini tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat itu terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan tulis di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.